Selamat tahun baru, shalom. Ya, selamat tahun baru ya. Terima kasih buat semua kita yang tetap setia pada Tuhan selama tahun 2024 di tahun lalu. Dan sekarang kita sudah berada di tahun yang baru dan minggu yang pertama. Pada tanggal 1 kemarin saya sudah membagikan bagaimana kita harus mulai memikirkan tentang peningkatan hidup. Kita harus meningkat tahun ini. Kita harus mulai memikirkan banyak hal untuk bisa meningkat. Dan saya sudah membagikan kepada kita poin-poin penting memasuki tahun ini. Dan saudara-saudara, pada minggu ini kita yang pertama ini maksud saya kita belajar firman Tuhan. Sekalian kita perjamuan dan nanti ada kita makan bersama. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang Yesus lakukan dan nyatakan juga pada kita supaya kita bisa meningkat. Hidup ini harus terus meningkat. Katakan meningkat. Ulangi, meningkat. Kita harus naik dan bukan turun. Katakan amin. Ulangi, harus naik dan bukan turun. Saudara dan saya di dalam berbagai aspek hidup kita harus naik. Perubahan diri juga harus naik. Pertobatan kita juga harus naik. Jangan begitu saja terus. Secara finansial kita juga harus naik. Dalam kita mengiring Tuhan setia, harus lebih setia lagi. Dalam hal memberi, minggu yang lalu saya sudah katakan, muliakanlah Tuhan dari hasil pertama. Dalam Amsal pasal 3 itu saya coba paparkan poin-poin pentingnya. Keyakinan akan Tuhan pada saudara harus naik. Memberi Anda harus naik. Jangan menolak ajaran Tuhan. Semakin belajar firman Tuhan, itu harus naik. Nah, hari ini kita coba lihat bagaimana mau menaik itu. Apa yang Yesus katakan. Saya jemput kita untuk melihat kitab Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai 28. Kita baca pelan-pelan dan saya akan sampaikan secara perlahan untuk saudara dan saya. Ayat 20 saya baca, 21 saudara baca dan demikian seterusnya. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Sama kita baca 23 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hidup yang meningkat di dalam konsep ajaran Kristus. Kita akan lihat di ayat ini.
Yang pertama, kerinduan seorang ibu, dan saya percaya itu juga kerinduan orang tua. Bagaimana anaknya akan diangkat, anaknya akan mengalami sebuah peningkatan. Semua orang tua sama seperti kami, saya juga rindu anak kita lebih hebat dari kita. Dan ayat ini seorang ibu bermohon kepada Yesus. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Ibu itu bilang, berilah perintah. Sekali lagi kata berilah perintah, supaya anakku ini boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ibu ini sebenarnya seorang yang sangat beriman. Kenapa? Karena dia punya sebuah keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang dia minta. Wow, itu hebat ini. Ibu Zebedius ini, ibu Yakobus dan Yohanes ini adalah seorang ibu yang punya pengertian, imannya itu sungguh luar biasa. Sekali lagi, dia percaya akan Yesus itu. Dan dia punya kerinduan anaknya itu bisa dimuliakan, anaknya itu bisa naik, punya karir. Bagi kita mungkin yang sekarang ada sebuah jabatan yang akan diraih, ada sebuah posisi. Itu sih wajar saja. Tapi Anda boleh lihat, dia berkata berilah perintah. Ayat 21 bilang berilah perintah. Itu kan artinya dia tahu bahwa Yesus itu punya kuasa, Yesus itu punya kemampuan, Yesus itu punya segala hal yang bisa dia lakukan. Itu hebat itu. Apa perintahnya itu? Taruh anakku satu kanan, nanti satu kiri kalau nanti kau dalam kemuliaan, dalam kerajaanmu. Jadi Yesus raja, anaknya satu di samping kiri kanannya ikut menikmati kuasa yang besar dari Yesus itu sebagai raja. Mungkin yang satu ya entah mungkin perdana menterinya kan, entah orang kepercayaannya, nggak tahu. Pokoknya dia rindu Yesus itu mengangkat anaknya sama dengan dia, bersama-sama dengan dia. Wih, luar biasa sekali. Saudara-saudara, menariknya Yesus mengatakan sesuatu hal penting. Kalau engkau ingin anakmu itu, ini bahasanya saya pribadi ya, duduk bersama denganku. Yesus bertanya satu, dapatkah engkau meminum cawan yang harus kuminum? 22-nya bilang. Jadi cawan itu artinya penderitaan. Jadi dengar baik ibu bapak, rupanya kalau mau meningkat harusnya kita sadar bahwa peningkatan itu Anda harus dalam proses sebuah penderitaan. Untuk meningkat hidup Anda, memang Anda akan masuk dalam sebuah kesusahan, kesulitan. Dan kesusahan, penderitaan itu bukan sebuah siksaan. Kenapa orang akhirnya tidak meningkat hidupnya? Karena masuk dalam sebuah penderitaan, dia anggap itu siksaan baginya. Padahal sebenarnya bukan. Karena penderitaan itu sebenarnya adalah proses Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama saya, proses Tuhan. Hidup Anda bisa meningkat itu memang selalu melewati rintangan, tantangan, kesusahan, kesulitan, penderitaan. Itu memang harus dihadapi. Jadi Yesus sedang menjelaskan, kalau kau mau anakmu ini akan meningkat hidupnya, dia akan meminum cawan yang aku harus minum. Lalu kata anak-anaknya itu bilang, mereka sepakat bilang, kami dapat. Berarti oke, melewati satu hal. Namun kemudian ayat 23-nya bilang lagi, Yesus berkata lagi, kamu memang minum cawan yang aku minum, tapi duduk di sebelah kananku, tidak bisa, aku tidak berhak. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Itu kemudian menunjukkan bahwa kalau mau hidupmu meningkat naik, itu semua tetap di dalam kemurahan Tuhan.
Karena Bapakku yang menyediakannya, artinya kemurahan Tuhanlah. Kasih karunia Tuhan itu untuk kita. Jadi dalam perjalanan hidup, seringkali mungkin kita ini ngalami kesusahan, terus kita belum meningkat. Anda jangan merasa stres dengan itu, karena sesungguhnya Tuhan melihat saudara dan Dia tahu persis kapan kau akan diangkatnya. Jadi proses hidup, dalam perjalanan hidup, Tuhan itu akan melihat setiap kita. Kasih karunia-Nya itu dinyatakan, dicurahkannya bagi orang yang sudah dilihatnya sesuai dengan penilaiannya, bukan penilaian manusia. Itu maksudnya. Jadi penilaian itu ada pada Bapa di surga. Penilaian itu Tuhan yang lihat. Nah, kita seringkali berpikir begini, saya sudah capek, saya sudah begini, kok begini-begini saja? Kan gitu. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan belum, kemungkinan besar ya, belum melihat Anda lulus. Saya sedang mengerjakan buku yang kedua tentang belajar memimpin itu dari Yusuf, menjadi pemimpin belajar dari Yusuf. Dan saya mendapati pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tahanan raja-raja. Di sana lagi Yusuf belajar. Karena Yusuf seorang yang masih muda dan punya visi besar menjadi seorang pemimpin. Yusuf itu harus terus belajar. Di mana dia belajar? Tidak ada tempat baginya karena dia bukan orang Mesir untuk dia belajar ilmu segala hal tentang Mesir. Mesir pada waktu zaman itu sudah bisa dianggap maju pada zaman itu. Berbagai ilmu ada, mereka punya. Nah, bagaimana mau belajar tentang ilmu pemerintahan? Bagaimana mau belajar tentang ilmu-ilmu ekonomi? Kan nanti dia akan menjadi pemimpin. Saat saya membaca betul-betul ayat-ayatnya, saya baru banyak mengerti bahwa Yusuf berada di tahanan raja-raja. Tahanan raja bukan tahanan orang-orang biasa. Tahanan-tahanan raja itu artinya yang masuk dalam penjara itu adalah orang-orang yang dulunya ada di bawah naungan raja, anak buah raja. Makanya salah satunya juru roti dan juru minuman raja itu melakukan kesalahan, dimasukkan ke dalam tahanan raja itu. Saudara-saudara, akhirnya saya mengerti dalam penjara itu penantiannya yang cukup panjang. Akhirnya harus dia sadari bahwa belum cukup ilmu yang dia miliki, maka dia harus belajar tentang ekonomi, belajar lagi tentang pemerintahan, belajar tentang bagaimana kondisi istana, bagaimana di hadapan Firaun, bagaimana hidupnya Firaun. Dan dia tidak bisa belajar di mana-mana. Tuhan kirim dia kuliah di penjara. Dia kuliahlah di penjara itu. Di sana ada mungkin koruptor, di sana ada mungkin menipu raja, di sana ada orang-orang yang dulu dekat dan kerja sama raja melakukan kesalahan, dimasukkan ke situ. Di sanalah Yusuf belajar bagaimana mengatur. Di sana dia tahu kenapa Bapak masuk sini, saya korupsi. Di area mana Bapak korupsi? Di begini-begini. Di bagian mana yang banyak koruptornya di negeri ini? Di sini, di sini. Dan begitu banyak pertanyaan. Dan saya beritahu pada saudara, dia punya interaksi di situ. Disitulah dia punya ilmu. Karena memang saya belajar, waktu saya terus baca pelan, saya akhirnya menemukan bahwa ternyata saudara-saudara, aspek intelektual kalau mau menjadi seorang pemimpin itu wajib ada. Bukan hanya aspek spiritual, ada 3 aspek yang sangat mendasar memang yang harus dimiliki. 1 spiritual, 1 emosional, 1 adalah intelektualnya.
Emosional artinya kemampuan dia membangun hubungan dengan orang. Anda pun kalau nggak mampu membangun hubungan dengan orang, selalu curiga dengan orang, selalu salahkan orang, selalu melihat semuanya ini nggak beres, Anda tidak siap jadi pemimpin. Tidak bisa. Anda selalu melihat kekurangan orang, itu artinya emosional. Aspek emosional Anda itu masih belum beres. Kemungkinan besar Anda punya cara berpikir yang salah dalam menjalani hidup. Atau Anda punya hati yang terluka yang belum sembuh sampai hari ini. Untuk seperti itu sulit jadi pemimpin. Jadi jangan coba-coba Anda berharap jadi pemimpin kalau emosional Anda belum mampu Anda kuasai. Jatuh bangun terus. Apa-apa sakit hati, apa-apa sakit hati. Nggak bisa jadi pemimpin begitu. Dan Yusuf lulus di dalam 3 aspek itu. Saya renungin aspek spiritual dari mana didapat Yusuf. Dia dapat dari kakeknya Abraham. Kakeknya Ishak dan bapaknya Yakub. Saya hitung-hitung urut-urut umur. Waktu Yusuf dan bapaknya Yakub pulang kembali ke Kanaan. Saya hitung urut umurnya. Ishak ternyata masih hidup. Ishak masih hidup. Dan ingat, Yusuf itu anak dimanja. Jadi selalu kerjanya di mana? Di rumah saja. Bayangkan kalau di rumah terus, sama siapa dia bicara? Pasti apapun ceritanya, seorang kakek pasti lebih menyenangi cucunya. Maka saya percaya nilai-nilai hidup diperoleh Yusuf dari Ishak. Berapa tahun? Saya urut lihat, cuma 1 tahun. Ishak bertemu Yusuf itu hanya 1 tahun. Setelah itu dia dijual saudara-saudaranya. Nilai-nilai hidupnya, spiritualnya udah ada. Bahasa kita perjanjian baru, iman itu diwariskan, katakan amin. Warisan iman itu diwariskan. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, anakku, sudah kulihat iman yang ada padamu. Kulihat dulu pada nenekmu Lois. Kulihat juga pada ibumu Eunike. Dan sekarang kulihat juga dalam dirimu. Iman itu bisa diwariskan. Secara spiritual, Yusuf mendapatkan itu. Lalu kalau secara emosional, dari mana Yusuf dapatkan? Ya, dia belajar melepaskan pengampunan untuk abang-abangnya. Dia belajar untuk berinteraksi dengan semua para budak-budak yang ada di rumah Firaun, di istana Firaun, di rumah Potifar sebagai kepala penjaganya, kepala pegawai istana Firaun. Dan dia berinteraksi dengan banyak orang. Secara emosional dia sedang bertumbuh. Tapi satu, dia kurang secara intelektual. Bagaimana caranya? Tuhan kirim dia ke penjara, tahanan-tahanan raja. Buku itu sampai hari ini, sampai ibu aja kadang-kadang bingung. Saya tengah malam ngetik, pas tidur tiba-tiba dapat inspirasi, langsung lompat masuk ke ruangan, laptop saya buka, langsung ke ruangan, ada kamar saya khusus. Sampai kadang-kadang dia bilang, jam berapa ini Pak? Jam 3, jangan ganggu dulu. Bayangin saudara-saudara, saya rasa dalam banyak hal saya mengerti tentang pemimpin. Maka saya belajar betul-betul. Yusuf ini kenapa bisa meningkat hidupnya? Dari anak muda yang tidak ada apa-apa, dari kampung, maaf kalau saya bilang, dari kampung sana, pedalaman sana, pergi ke istana Firaun, jadi raja, jadi perdana menteri, orang penting. Saudara-saudara, ternyata memang harus melalui banyak penderitaan, tetapi belajar di dalam penderitaan itu. Katakan amin. Kapan-kapan, ya mudah-mudahan saya punya punya tekad. Akhir bulan ini buku itu sudah harus selesai. Dan akhir bulan ini saya sedang terus berjuang. Kalau saya hitung tadi pagi lagi, saya tiba-tiba bangun, lalu saya buka lagi, ketik lagi. Saya lihat halamannya yang saya sudah buat itu 200 halaman.
Masih belum selesai, masih belum puas saya. Buka lagi, renungkan lagi begitu. Hikmat Yusuf bagaimana caranya, imannya bagaimana, karakternya bagaimana. Bagaimana dia lahir, Yusuf itu lahir datang dari mana dia lahirnya itu? Itu karena cinta yang luar biasa Yakub dengan Rahel. Bayangkan 14 tahun Yakub itu harus kerja baru bisa itu Rahel itu didapatin. Bayangin. Itulah cinta pertamanya ya. Nanti di buku itu saya tulis. Saya baru ngerti lagi. Itu ya rupanya kalau cinta malabab itu namanya gitu. Cinta malabab, tahu cinta malabab? Ngeri rupanya cinta itu ya. Pantaslah dulu aku kayak gitu pikirku. Lautan pun kuseberangi, gunung kudaki. Anda bagaimana? Hah? Banyak bapak-bapak bilang, iya pak sama pak. Laut kuseberangi, gunung kudaki, tapi gereja kulewati pak. Parah kau pak, parah. Saudara-saudara, mengerti saya. Oh, Yusuf memang lahir dari sebuah penantian yang panjang. Dengan doa-doa yang bertalu-talu dinaikkan oleh Rahel ibunya. Karena ditutup Tuhan kandungan Rahel. Bertahun-tahun berdoa. Lea istri Yakub yang satu lagi sudah melahirkan 4 anak. Ruben, Lewi, Simeon. Itu semuanya Yehuda. Tapi Rahel bagaimana cintanya itu luar biasa. Dan Yakub semuanya waktu saya baca ayat itu tidak pernah luntur cintanya pada Rahel. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang cinta pertama dalam, mulai dari mana cinta pertama? Dari penglihatan. Di mana Yakub dapat cinta pertama kok bisa langsung lengket gitu? Saya naik ke atas saya baca itu kapan-kapan lah itu. Ternyata nggak main-main memang kalau cinta itu, nggak main-main. Cinta kuat seperti maut katanya. Itu kitab Kidung Agung bilang gitu. Memang luar biasa. Jadi saya kembali lagi dalam kitab Injil Matius tadi saudara-saudara. Bahwa ternyata sekali lagi cawan harus diminum. Dan kita beroleh anugerah Tuhan pada kita. Kita harusnya berkata bahwa Tuhanlah yang menetapkannya. Bukan manusia yang menetapkannya. Allah yang bisa mengangkat, dia juga bisa menurunkan. Amin saudaraku. Allah bisa menurunkan, dia bisa mengangkat. Itu luar biasa. Tidak ada pintu yang tertutup rapat bagi Tuhan. Dan tidak ada pintu yang terbuka lebar tidak bisa ditutup Tuhan. Kadang-kadang Anda tahu dalam perjalanan hidup saya mau begini-begini, ditutup Tuhan itu pintu. Sampai saya bingung gimana ini Tuhan. Saya yang bodoh bukan Tuhan. Saya, kenapa? Tuhan tutup ini, Tuhan sudah buka pintu lain lagi. Tetapi saya merasa ini yang terbaik pintu ini. Padahal Tuhan sedang buka pintu yang lain. Dan di pintu yang lain itu Tuhan menolong menuntun. Dan saya percaya Yusuf Tuhan menyertainya. Ayatnya bilang begitu, Kejadian 39. Mengapa? Karena itulah pintu yang terbuka untuknya. Apa itu terbuka? Jadi budak. Jadi budak rupanya itulah pintu Tuhan. Dia harus masuki dalam penderitaan ternyata dengar baik. Kita mampu melewatinya. Kalau Tuhan menyertai kita. Amin saudara-saudaraku. Tahun 2025 penderitaan apapun yang kau alami, saya beritahu padamu, engkau akan sanggup menghadapinya, sanggup melewatinya jikalau Tuhan menyertai engkau. Jadi yakinlah saudara, tahun ini Anda akan lebih meningkat lagi. Lanjut. 24, marahlah ke 10 murid itu. Ke-10-nya marah-marah murid-murid yang lain. Dan Yesus ayat 25 berkata, pemerintah ya memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Yesus sedang mencontohkan memerintah dengan tangan besi. Ini sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kondisi zaman pada saat itu
di mana kerajaan Romawi memerintah mereka betul-betul dengan tangan besi. Kekaisaran Romawi menindas mereka dengan keras sekali. Tuhan bisa bandingkan antara pemerintahan yang kejam memerintah itu, dan kita rasanya sulit untuk meningkat tentunya karena diperintah dengan kejam. Sakit sekali rasanya. Tapi yang menariknya adalah Yesus memberikan jalannya yang terbaik. Tidaklah demikian, ayat 26, di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin meningkat hidupnya, barang siapa ingin naik, ayatnya berkata, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kau ingin terkemuka, menjadi terkemuka, ternama maksudnya, terhormat, hendaklah menjadi hambamu. Wais. Rupa-rupanya Tuhan kasih jalan untuk hidup meningkat. Apa itu? Hendaklah engkau menjadi orang yang melayani. Menjadi orang yang punya hati hamba. Bagaimana artinya melayani? Melayani artinya hidup untuk orang lain. Hamba itu artinya apa lagi? Tidak ada hak-hak yang perlu dipertahankan. Itu hamba. Hamba itu tidak ada hak yang perlu dia dianggap bahwa dia paling penting, dia paling bagus, dia paling enggak ada hak hamba. Budak itu arti hamba itu budak. Makanya waktu belajar tentang Yusuf saya makin ngerti tidak ada sedikit pun hak Yusuf kecuali diberikan padanya. Sebagai hamba, sebagai budak, selalu apapun yang mau dikerjakan wajib hukumnya dia harus informasikan, beritahu kepada tuannya. Tuannya tidak terima, tidak bisa, jangan coba-coba dikerjakan. Dan kalau dia salah, ini seorang hamba, pasti ada hukumannya. Dan kalau berhasil, kalau bagus, dia juga tidak dapat pujian. Nggak ada sesuatu yang dia tangkap, dia harapkan pujian, sanjungan orang, nggak ada. Bagi dia akan kerjakan seperti apa yang bisa dia kerjakan. Dan kalau bisa dan berhasil, dia nggak tuntut sebuah pujian. Nah, itu hamba. Itulah yang membuat saudara meningkat. Selama Anda selalu berharap pujian orang, haus akan kuasa, haus akan sesuatu yang namanya keternama, nama besar, supaya disanjung orang, haus dengan penghormatan, Anda nggak bisa naik. Luar biasa saudara. Yesus memberikan sebuah kebenaran ini. Jadi pelayan itu ya hidup untuk orang lain, memang melayani. Hidup untuk orang lain. Dengarkan saya. Melayani artinya hidup untuk orang lain. Itu berbicara dalam otak pikiran Anda dan saya. Selamanya memikirkan diri sendiri, tidak akan pernah naik. Camkan itu. Tidak akan pernah naik. Tapi kalau kita berpikir untuk orang banyak, bagaimana caranya orang diberkati, bagaimana caranya orang itu sukses, bagaimana kita bisa melihat orang itu akan dipakai Tuhan, diberkati, dia akan diangkat Tuhan. Tapi kalau selalu memikirkan diri sendiri, hanya untuk diri sendiri, mohon maaf saudara, Anda tidak akan pernah naik. Makanya kitab Amsal ada bilang, ada orang menyebar hartanya, tapi semakin kaya, artinya meningkat secara finansial. Menyebar harta semakin kaya, tapi ada yang menghematnya secara luar biasa. Berkekurangan katanya. Coba bayangin. Apa kata dunia ini? Hemat pangkal kaya, betul kan? Dunia itu ikut menghemat terus. Tidak pernah kita memberi, tidak pernah kita mengeluarkan, tidak pernah kita menyatakan kepada orang betapa kita ingin membantunya dengan apa yang kita bisa tentunya. Tidak ada pikiran kita, pokoknya aku aja kurang, aku aja kurang, aku aja kurang. Itu namanya menghemat secara luar biasa. Saya percaya menghemat itu perlu. Tapi kalau sudah luar biasa berarti pelitnya setengah mati. Orang yang menghemat secara luar biasa tidak akan pernah meningkat hidupnya. Saya buktikan itu. Ada orang yang pelit kali, pelit, nggak ningkat tuh hidupnya, nggak naik tuh hidupnya.
Enggak terus, dia aja dipikirinnya. Bajuku harus tampil hebat. Oh, kawannya enggak dipikirinnya tuh. Dia pokoknya gini, aku saja. Mohon maaf ya saudara. Aduh, engkau enggak akan meningkat, percayalah. Begitu-begitu aja nanti hidupmu. Enggak naik-naik. Pelayan dan hamba itu berbicara bagaimana pelayan tadi memikirkan orang banyak, memikirkan orang lain. Hamba, dia tidak punya keinginan sedikit pun bahwa dia yang akan dipuji karena yang dia sudah lakukan. Dia tidak butuh penghormatan, dia tidak butuh sanjungan orang lain. Kadang saudara-saudara kita ini kan mengingat-ingat apa yang sudah kita berikan pada orang, betul ya? Banyak orang gitu. Mengingat-ingat, diingat-ingatkan. Itulah sebenarnya, dulu pun sebenarnya, kalau tidak begini sebenarnya ya, sesungguhnya sebenarnya dulu ya. Ya ampun. Itu berarti kau tidak punya mental hamba. Tidak perlu. Lalu apa yang Anda lakukan? Seringkali lagi, selain daripada itu, Anda tidak mengingat pertolongan orang pada Anda. Tapi Anda selalu mengingat pertolongan Anda pada orang lain. Apa yang sudah Anda beri orang, aduh, Anda tidak mengingat apa yang sudah ditolongnya Anda. Anda nggak pernah mengingat nggak itu? Zaman dulu apa yang sudah pernah. Ada saya menemukan orang gitu loh. Ada beberapa sampai gerem aku. Dan puji Tuhannya tidak ada di sini memang. Ada ngomongnya aneh-aneh. Saya mikir nggak dia ya gitu ya. Apa yang sudah dulu dilakukan padanya ya. Ada yang nggak pernah mikir itu tuh. Yang dipikirkannya apa? Apa yang sudah aku beri, apa yang sudah aku kasih sama orang. Mental begitu artinya Anda tidak akan meningkat. Percayalah. Karena mental kita bukan hamba, mental kita bos. Ya. Tahu bos? Tahu arti bos? Kadang-kadang ada diplesetkan. Apa itu bos, Pak? Bos. Apa bos? Bekas orang sinting katanya. Jadi miring dia gara-gara selalu butuh penghormatan, selalu butuh sanjungan. Dia yang miring, jiwanya sakit. Saya yakin kita semua tahun 2025 ini akan semakin memiliki kerendahan hati. Katakan amin. Bilang dulu kiri kanan, bilang kiri kanan. Jadilah kau pelayan dan berhati hambalah. Bilang coba dulu kiri kanan dulu. Pelayan berhati hamba. Di rumah tangga ada nggak kita temukan? Ini gak usah jauh. Ibu-ibu biasanya gimana? Ibu ngertinya artinya melayani suami. Melayani suami artinya apa? Hidup untuk suami. Suami melayani istri artinya apa? Hidup untuk istri. Sederhana aja, nggak usah panjang kali, ribet gitu. Nah, waktu kita sudah melayani suami misalnya, udah ngerjain ini, begana begini, harus ditambah satu apa? Mentalnya hamba. Di dalam, mentalnya hamba. Lihat suami, udah ditolongin, sudah apa. Tapi nggak pernah dipuji sama suami. Ngerti nggak? Ada nggak suami yang begitu? Bilang dulu kiri kanannya. Aku mengerti siapa yang dimaksud, bilang saudara-saudara. Ada suami, udah capek istrinya itu semuanya. Suaminya nggak cuek aja, santai aja. Ibu-ibu kalau nggak punya hati hamba akan ngomel. Dasarnya tak ada utak laki-laki. Udah ngomong gitu, lalu meningkat dia. Apanya yang meningkat? Gobloknya meningkat. Kenapa goblok mulai ngomong? Kenapa aku dulu mau sama yang satu ini? Coba bayangkan kan. Tambah gobloknya itu. Padahal udah anaknya udah 4. Itulah ngapain lah sama yang laki-laki ini. Bodoh kali memang aku. Ya memang bodoh lah. Itulah manusia yang gak punya hati hamba tadi. Mulai ngomel dia kan. Udah aku kasih gini begini gitu. Ya tapi memang bapak-bapak juga harus sadar juga. Harus tobat juga memang. Sama seperti saya dulu. Ini saya kasih tahu rahasia kami ini dulu nih. Jadi Ibunda Pertiwi ini kan pinter, ya masak, rajin gitu. Makan kau Pak, katanya. Ya, makan. Ayo, makan. Wah, dibikinnya berbagai macam jenis makanan. Wih, keren. Begitu saya buka semuanya, haleluya, makanlah semua. Tambah Pak, tambah. Ini lagi Pak, iya. Wah, saya senang.
Lalu saya mulai biasa kalau udah kenyang laki-laki apa? Ada bunyinya kan? Kan begitu dia, santai lah gitu. Nah, ditanya sama ibunda Pertiwi, enak Pak? Enak. Oh iya. Oh iya. Nambah kok tadi Pak? Nambah. Kenapa lagi? Tenanglah dulu. Marah pula saya. Intinya Bapak, dia nggak perlu apa-apa. Dia perlu kita puji. Sadar kok Bapak? Ada suami yang nggak sadar-sadar di sini, kurang asam juga seperti saya juga berarti itu. Dia perlu dipuji. Makasih ya Ma, enak kali makanan luar biasa. Sampai sore menjelang sore, ingat ya, perempuan kalau belum dia dapat terpenuhi di hatinya, diulangnya lagi. Makanya kau Bapak jangan marah, itu saja, itu saja. Karena belum terpenuhi itu hatinya. Kau jangan marah. Ditanyanya lagi, "Cuman tadi kira-kira makan enak Pak?" "Enak." "Bagaimana menurutmu tadi?" "Bagus." Itulah suami sontoloyo. Katakan bersama-sama, sontoloyo. Begitu, nggak sadar-sadar dia sudah. Baru malamnya lah mulai merengat-merengut. Udah mulai bingung, apa dosaku hari ini? Mulai mikir si laki-laki kan gitu. Saya pun mikir, dosaku apa ya? Salahku apa? Mulailah muka itu pun berat sebelah. Kalau udah muka berat sebelah Bapak, istrimu berat sebelah, kau sedang dalam bahaya. Bagaimana caranya menjinakkan ini lagi? Berat. Padahal hanya butuh satu kalimat penting saja. "Makasih ya Ma, bagus kali, enak kali." Kan cuma itu. Kan cuma itu. Tapi enggak kita lakukan Bapak. Ngomel lah mulai. Lembah lembut lah aku tanya, "Apakah salahku padamu Ma?" Maka mulailah istri, "Kau makan-makan kenyang perutmu, tak ada terima kasihmu gini-gini." Oh Tuhan, dosaku di situ rupanya. Tapi sudah jam 12 malam, bagaimana lagi? Udah kejadian tadi menjelang siang Tuhan. Di mana lagi ini mengembalikannya lagi? Dan saudara-saudara, butuh waktu jadinya mengembalikan itu lagi. Tapi kemudian saya sedang belajar sampai hari ini. Saya coba lagi belajar, udah gagal. Bukan berarti tidak gagal lagi, saya pernah juga saya gagal. Tapi saya belajar lagi, Tuhan jangan sampai terulang lagi. Halo ibu, di satu sisi kau boleh ngambek. Tapi ibu, kalau kau marah-marah terus marah-marah, berarti enggak kau punya hati hamba. Apa? Kau butuhnya selalu pujian, haus dipuji terus. Apa-apa dipuji terus. Inilah Pak, inilah suami saya ini. Tidak mengerti saya begini. Besok lagi, itu lagi Pak. Saudara-saudara, camkan ibu, kau perlu menanamkan hatimu itu hamba. Kenapa? Karena kau itu mau melayani suami, memang begitu. Dan kau Bapak jangan pula bilang, itulah memang istriku ini memang gila-gila mau dipuji-puji saja. Dari 10 hari maunya oke lah. Gak usah sampai tiap hari kau puja-puji. Gak usah lah tiap hari bangun pagi lalu kau beri hormat pada istrimu. Kepada istri kau beri hormat. Gak perlu. Dia gak butuh hormat pagi hari. Dia gak perlu sanjungan dengan berkata, kau lah bulan, kau lah bintang. Dia gak perlu. Dari 10 hari, mbok ya 2 kali dalam 10 hari itu adalah pujianmu. Ini enggak, udah hampir setahun pun tak pernah ada. Kurasa kau suami udah sekali lagi sama-sama sontoloyo bilang 2 3 ya. Sontoloyo lah itu. Nah, belajar. Saudara-saudara, hamba. Katakan bersama saya ulangi, kita ulangi. Melayani berhati hamba, 2 3 ya. Jadilah engkau tahun ini menjadi hal seperti itu. Kau akan melihat hidupmu akan meningkat. Yang terakhir, Yesus mengasih sebuah hal yang penting untuk mau meningkat lagi adalah ayat 28, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan artinya bagi saya, kata singkatnya, berkorban. Yesus melakukan pengorbanan
yang sempurna untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Jadi hidup tidak ada pengorbanan, tidak ada peningkatan. Sekali lagi, tidak ada pengorbanan, tidak ada peningkatan. Yakub berkorban 14 tahun karena demi mendapatkan Rahel. 14 tahun bekerja dan Yakub tidak pernah dapat upah yang pantas dan layak. Orang tua Lea dan Rahel, Laban namanya, selalu mengubah-ubah upah Yakub supaya Yakub bisa diperbudaknya terus di rumahnya. Karena Laban berani jujur berkata, oleh karena kaulah di rumahku, makanya aku diberkati. Dia sadar bahwa Yakub adalah orang yang dipakai Tuhan memberkati dia. Jadi kalau Yakub pergi, dia tahu bahwa dia akan kehilangan berkat. Saudara-saudara, luar biasa. Pada akhirnya memang kita harus seperti itu. Bahwa di mana kita ada, sekeliling kita akan diberkati. Kalau kita ada di satu organisasi, ada satu tempat atau organisasi atau kumpulan itu akan diberkati. Mengapa? Karena ada orang yang berhati hamba jadi pelayan di situ, yang dia meningkat hidupnya, dan peningkatan hidupnya itu akan menular, akan terus mengalir juga kepada sekelilingnya. Tahun 2025 ini besar sekali pengharapan saya, gereja ini akan menjadi berkat bagi kota ini. Siapkan diri Anda semuanya lebih lagi tahun ini, dan maju kita bersama-sama. Kita akan lihat bahwa hidup kita akan meningkat. Tuhan memberkati. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari pelayan musik.